Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan di kali ini saya mau ngobrol singkat tentang waktu pasca demo baru-baru ini aja ya. Mengapa bisa terjadinya pasca demo? Ini ya sekedar sharing aja, nggak menyudutkan. Ini sekedar ini ya perumpamaan saya aja ini ya. Perumpamaan saja, menebak-menebak aja ya. Beda sama kalau untuk sujon tuh beda lagi. Ini hanya perumpamaan aja. Mengapa bisa terjadi pada demo kemarin? Ya bisa saja karena pertama orang tidak suka sama pemerintahan Prabowo, itu pertama kemungkinannya. Yang kedua, bisa jadi karena dari pihak Pak Presiden Prabowo, kebijakannya ya. Yang pernah dia mengatakan menaikkan gaji pejabat tadi. Menaikkan gaji pejabat ini sangat pro dan kontra ya. Jadi kalau untuk ke pihak pejabat mungkin senang, nggak mungkin lagi senang. Nah, dan ke rakyat ini yang tidak senang. Karena apa? Karena pasca ekonomi lagi sulit dan utang negara banyak dan naikkan gaji, tunjangan dan segala macam, sehingga terjadinya lah tadi bisa saja kemungkinan karena menaikkan gaji para pejabat. Baru kalau nggak salah Pak Prabowo pernah bilang, dan itu udah dilakukan, menambah menteri. Jadi menteri yang sebelumnya tidak saat ini dulu itu nggak pala banyak ya, sekitaran berapa lagi tuh lupa. Sekarang udah mulai banyak menteri gitu ya. Itu tadi kebijakan Pak Prabowo tadi yang membuat bisa menimbulkan, bisa saja karena menambah menteri di ekonomi yang susah ini, utang negara banyak, menambah menteri dan menaikkan gaji para pejabat. Nah, bisa saja efeknya dari situ ya, dan dimanfaatkan peluang-peluang dari oknum yang tidak bersalah. Dan dari video yang beredar di pasca waktu demo, Pak Prabowo ada melantik gitu ya para pejabat gitu ya, seperti apa yang kita lihat di video. Nah, di sini yang nggak masuk akalnya, mengapa waktu pasca demo sulit Pak Prabowo melantik? Di sini yang sangat herannya gitu ya. Baru dari faktor lain, karena kematian ojol yang ditabrak anggota Brimob, dan ditambah lagi faktornya tambah parah, mengapa gedung-gedung dibakar gitu ya. Kita tahu gedung-gedung polisi dibakar dan segala macamnya. Dan sini kenapa pendemo sampai membakar? Ini tanda tanya. Kalau orang biasa nggak mungkin. Ini bisa jadi yang orang yang punya ilmu gitu ya, gitu, atau dipropaganda ataupun karena ditunggangin, kurang tahu. Bisa saja iya, bisa jadi tidak. Dan ditambah lagi masyarakat tuh tidak suka waktu baru-baru ini menteri joget-joget, bukan menteri sih, salah, diralat anggota DPRD joget-joget ya kan. Dan ketika klarifikasi karena di atas ada musik dan acara selesai sehingga mereka berjoget gitu saat terjadinya pasca demo ini ya, baru mereka klarifikasi. Dan mengapa hal ini terjadi? Karena ya banyak faktornya itu tadi. Dan kemudian akses live dimatikan itu tadi, bisa bagus bisa enggak. Nah, fitur live TikTok dimatikan ya bisa jadi supaya negara lain tidak tahu sangat luas begitu ya, walaupun sudah tahu. Nah,
Kalau untuk dari pengamatan kita ya sebagai masyarakat, ada bagus ada enggak. Kalau sisi bagusnya agar negara lain tidak tahu. Tapi dari sisi lain kita tidak tahu kayak mana perkembangan pasca demo ya, tergantung situasi. Karena mungkin takutnya misalnya kalau fitur lab diadakan saja makin nambah gitu ya kemarahan. Tapi kan resiko lainnya kan masyarakat susah gitu ya, yang cari uang dari fitur lab gitu ya, yang tidak ikut-ikutan jadi kena imbasnya. Dan karena faktor lain juga ditambah dengan tadi setelah joget-joget setelah acara selesai, dan apalagi ya, dan perkataan Ahmad Syaroni yang mengatakan kata-kata yang membubarkan DPR tolol. Nah, itulah masyarakat marah ya. Dan sebenarnya ini bisa saja tidak terjadi kalau misalkan kebijakan Pak Prabowo nggak mengatakan menaikkan gaji dan tidak menambah menteri dan tidak melantik itu ya untuk pasca demo. Kemarin-kemarin itu kan ada sih dilantik, dan mungkin saya bisa tidak terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu ya. Dan apalagi ya, dan ada video beredar karena ditunggangin atau karena dari pendanaan dari luar ya, George Soros gitulah dari luar negeri, George Soros, karena ada ingin membuat Indonesia pecah belah. Ada pula saya lihat di konten orang lain karena bisa jadi karena dari Jokowi, ada juga kayak gitu ya video-video orang. Saya tidak tahu iya tidak benar, cuman sangat aneh juga dan kurang tahu juga. Dan dari beberapa banyak video yang saya lihat di media sosial itu, dan orang banyak bertanya-tanya arti dari tatapan Pak Gibran ya selaku wakil presiden Pak Prabowo semenjak joget-joget. Pak Gibran tatapannya tajam. Nah, di situ yang herannya aja gitu ya. Dan biasanya tidak setajam itu tatapannya ya. Dan itu jadi tanda tanya besar tuh. Mengapa kan gitu. Dan sudah diklarifikasi juga bahwasannya kata Pak Gibran ya memang gaya mukanya memang begitu itu ya, dari bawaan. Dan kita nggak tahu ya, semoga intinya ke depan lebih baik kita dan semoga bisa berjalan dengan baik, lancar dalam perubahan Indonesia ini ya. Semoga tidak terulang lagi. Ya, ini sekedar sharing cerita, apabila salah kata mohon maaf. Dan terpenting kalau misalkan pemerintah ngikutin rakyatnya, kalau untuk tidak menaikkan tunjangan atau segala macamnya, nah masyarakat otomatis senang. Dan kemudian kebijakan lainnya masih banyak, dan yang saya tahu itu tadi apa ya, undang-undang perampasan aset segera disahkan gitu ya, agar yang para koruptor bisa segera sadar gitu ya. Jadi itu aja, dan apabila salah kata mohon maaf, sekedar sharing ya. Mungkin kalau ada salah kata bisa diralat di kolom komentar. Jadi itu aja, dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.